edisi Senin 17 Maret 2025. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bersama saya Muhammad Azrul Nasution. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, longsor disertai banjir bandang melanda kota wisata Parapat Kabupaten Simalungun menyebabkan puluhan rumah warga rusak dan melumpuhkan aktivitas warga pada minggu lalu. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa longsor yang disertai banjir bandang ini, namun puluhan rumah warga mengalami kerusakan akibat lumpur dan bebatuan besar yang menghantam rumah warga pada saat banjir bandang terjadi. Banjir bandang ini juga melumpuhkan aktivitas warga akibat bebatuan dan lumpur menutup badan jalan lintas provinsi yang menghubungkan kota Parapat Kabupaten Simalungun ke arah Kabupaten Toba. Kasat Lantas Polres Simalungun AKP Joni Sinaga di lokasi longsor dan banjir bandang menjelaskan, dengan peristiwa longsor dan banjir bandang ini, pihaknya terpaksa mengalihkan arus lalu lintas melalui jalur alternatif agar kendaraan yang datang dari arah kota Pematang Siantar menuju Kabupaten Toba dan sebaliknya dapat melintas. Jadinya banjir bandang, begitu juga longsor di Sualan untuk banjir bandang di kota wisata Parapat, tepatnya di kota wisata Parapat Jalan Singa Mangaraja. Dapat kami informasikan untuk kendaraan kami alihkan dari Simpang Palang hingga ke Simpang Sitawan. Demikian juga sebaliknya, untuk saat ini untuk personil melaksanakan pengaturan dan pengalian. Personil tegak lurus bahwa kondisi situasi arus lalu lintas saat ini terpantau di kedua arah dari arah Simpang Palang maupun Simpang Sitawan terdapat dalam keadaan aman, baik dan lancar. Setelah banjir bandang berakhir, kota wisata Parapat dipenuhi bebatuan dan lumpur yang terseret pada saat banjir bandang terjadi. Pemirsa, personel TNI Pangkalan Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Asahan berhasil mengamankan satu unit kapal motor yang membawa puluhan pekerja migran Indonesia non-prosedural. Inilah video detik-detik saat kapal patroli Lanal Tanjung Balai Asahan melakukan pengejaran terhadap satu unit kapal motor tanpa nama yang membawa pekerja migran Indonesia non-prosedural di perairan laut Kabupaten Batubara. Proses pengejaran sempat berlangsung lama karena nahkoda kapal terus menambah kecepatan untuk menghindari dari sergapan petugas. Selang beberapa waktu, kapal patroli akhirnya berhasil merapat ke kapal motor tanpa nama tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan. Hasilnya, petugas menemukan 71 pekerja migran Indonesia non-prosedural yang akan kembali dari Malaysia ke Indonesia. Namun petugas tidak menemukan nahkoda kapal karena menceburkan diri ke laut saat proses pengejaran. Seluruh penumpang kapal kemudian diboyong ke markas Lanal Tanjung Balai Asahan untuk pendataan dan selanjutnya diserahkan ke pihak imigrasi. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan 6 orang pemancing berteduh di bawah pondok tenda plastik ditimpa pohon tumbang di Kampung Jawa, Kelurahan Marbau, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, yang menyebabkan korban 2 orang meninggal dunia di TKP dan 4 orang lagi mengalami luka-luka. Saat baru pulang memancing dari Sungai Marbau, 6 orang warga kehujanan dan berteduh di bawah gubuk yang dikelilingi pohon durian. Naasnya saat ke-6 warga tersebut tengah berteduh, tiba-tiba satu pohon durian berukuran besar tumbang diterjang angin kencang dan menimpa pondok tempat berteduh. Tidak sempat menyelamatkan diri, ke-6 warga yang sedang berteduh langsung tertimpa pohon besar. Akibatnya korban 2 orang yakni HS dan R meninggal dunia di tempat. Sedangkan 4 orang lainnya yaitu BW, DP, BY, dan PD mengalami luka serius. Seluruh korban merupakan warga Kelurahan Kota Batu, Kecamatan NA 910,
Camat Marbau Muhammad Ali menjelaskan bahwa menurut informasi dari kepala dusun, keenam korban tengah memancing di salah satu tepi aliran sungai Marbau. Namun dikarenakan hujan deras, keenam pemancing tersebut menghentikan aktivitas mereka dan akan pulang terlebih dahulu berteduh di bawah gubuk di salah satu areal perkebunan milik warga yang banyak ditumbuhi pohon durian. Hujan yang disertai angin kencang menyebabkan salah satu pohon durian tiba-tiba tumbang dan menimpa pondok tempat keenam korban berteduh. Tadi kan hujan, Iya Pak. jadi berteduh di pondok di Iya. daerah Alang Tugas lingkungan Bupati Kelurahan Margo. Iya. Kemudian, ya kita nggak tahu kejadiannya, tapi yang jelas mungkin pondok itu tertimpa pohon wiko. Kemudian 2 korban lainnya dilarikan ke rumah sakit 3 bersaudara. Sampai sekarang kita belum tahu perkembangannya bagaimana. Tapi yang jelas 2 korban yang tersisa di puskesmas itu luka ringan. Tapi masih belum bisa kita pastikan kondisi kesehatannya seperti apa. Dapatkan informasi adanya 6 orang tertimpa pohon durian. Warga langsung melarikan korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Sedangkan kedua korban yang meninggal dunia disemayamkan di rumah korban. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Jembatan Rambin penghubung sentra pertanian warga desa Gunung Tua Ulu Mandailing Natal terancam ambruk karena satu tali seling jembatan kendor dan lantai jembatan lapuk. Beginilah kondisi jembatan Rambin, penghubung sentra pertanian warga desa Gunung Tua Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Terlihat tidak layak digunakan warga untuk akses transportasi untuk bepergian ke ladang dan kebun warga yang berada di seberang sungai Aek Rantopuran. Jembatan Rambin sepanjang 250 meter yang melintang di atas sungai Aek Rantopuran ini sudah rusak parah karena satu tali kawat seling jembatan sudah kendor hingga membuat jembatan miring dan lantai jembatan Rambin ini sudah lapuk termakan usia. Kondisi kerusakan jembatan ini sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir ini, dan bagi warga yang hendak melintas dari jembatan ini terpaksa harus ekstra hati-hati. Dikhawatirkan, jika kondisi ini dibiarkan terus akan memakan korban jiwa karena ketinggian jembatan dari dasar sungai mencapai 10 hingga 20 meter, dan di bawah jembatan banyak batu besar. Akses jembatan ini merupakan satu-satunya bagi warga untuk mengangkut hasil pertanian mereka ke pusat kota Panyabungan. 3 tahun, jadi kondisi ini tidak ada perbaikan baik dari pemerintah maupun aparat desa. Dan selama 3 tahun ini jembatan ini dibiarkan rusak seperti ini. Dan bahkan yang paling apanya, masyarakat atau petani yang hendak mengangkut hasil pertanian mereka jadi terkendala di sini. Jadi kalau ada pun nanti hasil pertanian itu terpaksa harus diangkat dengan hati-hati karena tahu sendirilah jalannya ini udah pada papannya udah pada patah-patah dan juga laku. Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal, Elpianti Harahap mengatakan, terkait kondisi kerusakan jembatan Rambin di Desa Gunung Tua Julu belum terdaftar untuk dilakukan rehab pembangunan jembatan di tahun 2025 ini. Namun dengan kondisi ini akan dijadwalkan peninjauan ke lokasi melihat kondisi jembatan yang rusak. Pemirsa, warga dan pemerintah Kabupaten Kota Sekupulauan Nias terus mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar serius menyiapkan anggaran yang cukup dan memadai untuk penanganan sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan yang telah rusak berat di daerah tersebut. Kerusakan infrastruktur jalan Provinsi Sumatera Utara di wilayah Kabupaten Kota di Kepulauan Nias semakin meluas. Titik material badan jalan yang mengelupas akibat lama tidak ditangani. Seperti halnya pada ruas Jalan Gunung Sitoli, Avia, menuju wilayah Kabupaten Nias Utara ini paling kerap dikeluhkan warga karena terdapat banyak titik berlobang, kemudian digenangi air saat musim hujan. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi logistik dan kebutuhan pangan masyarakat ke pelosok desa menjadi terhambat. Termasuk akses perlintasan menuju sentra pasar menjadi sangat lamban karena jalan yang sulit dilalui. Sebelumnya, 19 ruas jalan rusak parah ini telah menjadi segmen dalam proyek multi-years tahun sebelumnya. Namun karena beragam faktor,
setelah putus kontrak dengan rekanan. Warga mendesak Pemprov Sumatera Utara melalui kebijakannya agar melakukan prioritas pembangunan jalan tersebut. Ya Bu, dengan kedatangan Pak Gubernur. Ini Pak bisa bagus kembali. Karena seringkali ini macet di jalan ini Pak. Ya itu harapan kami lah masyarakat di sini Pak. Siap. Sering terkena air di sini, sering juga mobilnya di sini terkena juga. Ruas jalan ini termasuk telah ditinjau langsung Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution pada minggu pertama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Di lokasi tersebut, ia menginformasikan kalau pada tahun 2025 ini belum tertampung dalam APBD Pemprov Su untuk penanganannya. Terdapat ada beberapa titik jalan terparah lainnya di Pulau Nias yang akan menjadi prioritas tahun ini. Sementara Wali Kota Gunung Stoli, Soa Laoli memaklumi keterbatasan anggaran pada Pemprov Sumatera Utara, namun menginginkan agar penanganan jalan ruas Gunung Sitoli, Avia, Nias Utara ini dapat menjadi usulan prioritas pada Musrenbang untuk dikerjakan tahun berikutnya. Dan kita berharap bahwa Pak Gubernur mengambil kebijakan khusus sehingga dalam waktu cepat jalan-jalan provinsi yang sangat parah ini akan secepatnya untuk dibangun. Dan ini kan jalur logistik, jadi kita berharap bahwa ini segera ditangani. Pemerintah tetap membuka diri jika ada partisipasi dan swadaya semua pihak untuk membantu melakukan penimbunan sementara pada titik terparah. Hal itu untuk kenyamanan bersama dan lancarnya lalu lintas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pemirsa, untuk mendukung program ketahanan pangan nasional, Babinsa Desa Gelam C. Serimah anggota Koramil 12 Bandar Kalipah terjun langsung ke sawah dalam pendampingan panen padi bersama petani di wilayah Poktan Saroha di Dusun Barisan Panjang Desa Gelam C. Serimah, Kecamatan Bandar Kalipah, Kabupaten Sergai. Kehadiran Babinsa anggota Koramil 12 Bandar Halipah, Sertu Henry Gunawan pada kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan kepada petani sesuai dengan program Presiden Prabowo Subianto dalam hal menjaga ketahanan pangan di wilayah dan juga merupakan wujud kerjasama kolaborasi antara TNI dengan petani dan penyuluh pertanian lapangan dalam sektor pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan. Dengan adanya sinergi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat sektor pertanian yang ada, di wilayah yang semakin berkembang dan mampu menghasilkan produk pangan yang melimpah. Harga gabah kering yang telah ditetapkan pemerintah agar dapat membantu para petani untuk menolak tengkulak dan toke padi. Kegiatan panen padi ini bertujuan untuk memotivasi para petani agar lebih semangat dalam bertani. Demikian harga yang diterapkan sama pemerintah pusat adalah 6.500. Itu GKP, gabah kering panen, senilai 6.500. Apabila ada harga di lapangan tidak 6.500, maka para petani ataupun masyarakat bisa melaporkan kepada Babinsa setempat. Salah seorang petani Kamarudin Simanjuntak mengaku sangat terbantu dengan kehadiran Babinsa. Kehadirannya memberikan motivasi agar petani lebih giat bekerja. Ditambah lagi harga gabah padi juga naik. Harga gabah padi basah dari Rp5.600 sampai Rp5.700. Dengan demikian, masyarakat khususnya petani mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan TNI. Terima kasih kepada Bapak TNI yang telah mendampingi kami menghasilkan panen di Sungai Serimah. Bahkan bisa naik 6.500 sampai 6.700 per kilo. Terima kasih kepada Bapak Prabowo. Pemirsa, sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Sesaat lagi akan Anda saksikan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Pemirsa, seorang ibu yang sedang hamil anak ketiga di Labuhan Batu ngidam naik kendaraan dinas kepolisian. Polisi yang tengah piket jaga membawa sang ibu beserta suaminya menaiki mobil patroli milik SPKT dan mengajak mereka berkeliling Kota Rantau Parapat.
Sepasang suami isteri Ardiansyah Putra dan Mak Lina warga pada Burantan Tahu Selatan mendatangi SPKT Polres Labuhan Batu. Kedatangan tersebut bukan untuk melaporkan tindak pidana yang dialami, namun untuk memenuhi keinginan sang isteri saat hamil atau mengidam anak ketiga mereka. Dengan menggunakan kendaraan Dinas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Labuhan Batu, ibu hamil ini akhirnya merasa bahagia keinginannya dapat terpenuhi. Menurut Marlina, di masa hamil anak pertama dan kedua dirinya hanya mengidam makanan tertentu berbeda dengan kehamilannya sekarang. Meski keinginannya untuk naik mobil polisi sempat ditolak suami dengan mengepikan dengan makanan, namun akhirnya kesampaian juga apa yang diinginkan. Dari hati pengen naik mobil polisi. Terus keinginan ini sih sebetulnya udah sejak kandungan usia 4 bulan pengen naik mobil polisi. Cuman baru tadi malam lah kesampaiannya itu. Itulah sampai sana langsung disambut bapak-bapak itu dengan baik. Langsung dikelilingkan di kota. Marlina dan suaminya pun berharap anak yang dalam kandungannya tersebut kelak menjadi seorang polisi dan keduanya pun berterima kasih atas pelayanan yang didapatkan dari pihak Polres Labuhan Batu. Pemirsa, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar MMTC Medan sangat stabil. Kendati demikian, jumlah pembeli sangat jauh menurun. Pedagang mengaku penurunan daya beli ini sudah berlangsung sejak awal bulan Ramadan. Adapun harga kebutuhan pokok yang dijual saat ini seperti harga cabai merah dijual dengan harga Rp20.000, di mana sebelumnya mencapai Rp65.000. Untuk harga bawang merah Rp32.000, sedangkan tomat Rp10.000 per kilogramnya. Berbeda dengan kentang yang mengalami kenaikan harga dari Rp12.000 menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Sementara itu, untuk harga sayur mayur juga masih relatif stabil. Salah seorang pedagang di pasar MMTC Medan Nerli Sinaga mengatakan, meski harga kebutuhan pokok sangat stabil, namun penjualan jauh berkurang. Dikatakan, menurunnya penjualan kebutuhan pokok ini sudah terjadi sejak awal puasa yang lalu. Nerli menyebut, penjualan akan kembali meningkat 1 minggu menjelang Idul Fitri. Sebagai pedagang, ia berharap agar pasokan kebutuhan tetap tersedia dari sentra penghasil, sehingga harga-harga tidak mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Harga cabai naik turun Kak, tapi kalau sekarang harga cabai per kilo Rp20.000. Harga kentang Rp18.000 per kilo. Terus harga tomat Rp10.000 per kilo. Bawang sekilo Rp32 per kilo yang cantik. Sekarang lagi puasa orang, pembeli belum stabil. Jadi kami harapkanlah yang jualan semoga cepat berubah lagi, agak naik sedikit nanti harga-harga normal. Untuk melayani pembeli, pedagang pasar MMTC Medan akan membuka dagangannya hingga malam hari. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, menyemarakkan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Perguruan Al-Azhar Medan menggelar kegiatan Ramadan Center dan berakhir kemarin. Ditutup pembina Yayasan Haja Rahman Nasution di Gor Haji Abdul Manan Muiz, Medan. Kegiatan Ramadan Center yang berlangsung sejak 13 hingga 15 Maret 2025 bertujuan untuk membangkitkan nuansa keagamaan bagi siswa-siswi dan memberikan motivasi agar senantiasa cinta dan gemar melaksanakan ajaran agama dan selalu hidup dalam suasana Islami. Ketua Panitia Ramadan Center Mohamedi mengatakan Ramadan Center diikuti 775 siswa-siswi. Adapun kegiatannya sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, kunjungan ke rumah sakit jiwa terkait sosialisasi ODGJ dan narkoba.
Pembina Yayasan Hajah Rahmah Nasution, Haji Mahyujar Nasution mengatakan, perguruan Al-Azhar Medan akan terus melakukan terobosan dan mendesain berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas lulusannya, termasuk kegiatan Ramadan Center. Bulan Ramadan tentunya bisa merubah dan mewarnai anak-anak kami menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Sehingga apa yang diharapkan ibu, bapak, dan orang tua dan sekolah tentunya bisa terlaksana. Penutupan Ramadan Center juga dihadiri Ketua Yayasan Hajah Rahmah Nasution, Insinyur Hajah Rija Novida, Sekretaris Edukatif Haji Agustono, Ketua LPAI Haji Syamsuddin Nasution, Kepala Sekolah dan para guru. Kegiatan Ramadan selalu menjadi momen yang penuh makna bagi para siswa yang beragama Islam. Setiap tahun berbagai program Ramadan dijalankan untuk meningkatkan ibadah dan kebersamaan. Pada setiap bulan Ramadan, siswa di perguruan Al-Azhar Medan selalu diajak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kegiatan Ramadan Center. Dalam kegiatan ini, siswa-siswi diberikan bimbingan mulai dari pagi hingga pukul 21.00 WIB. Pada Ramadan Center ini, para siswa melakukan berbagai kegiatan seperti sholat duha, sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, tahfiz, dan khatam Quran hingga kajian Ramadan. Materi yang diberikan yakni akhlakul harimah, pengaruh puasa terhadap kesehatan, mencintai Al-Quran, dan larangan perundungan dalam Islam. Dengan adanya agenda Ramadan Center ini, setiap siswa bisa lebih maksimal dalam menjalankan ibadah dan juga mengajarkan nilai-nilai kepedulian dan kebersamaan. Pembina Yayasan Hajah Rahmah Nasution, Haji Mahyujar Nasution mengatakan, Ramadan Center merupakan salah satu antisipasi menghadapi tantangan global dan modernisasi kehidupan. Oleh karena itu, perguruan Al-Azhar Medan telah mencoba melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi dampak tersebut dengan menyusun 2 kurikulum sebagai kurikulum Al-Azhar atau kurikulum 2-in-1. Sementara itu, para siswa yang mengikuti kegiatan Ramadan Center ini merasa sangat senang karena banyak ilmu agama yang mereka dapat sehingga nantinya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan sekitar. Pemirsa, ada banyak amalan sunnah di bulan Ramadan yang dapat dilakukan. Salah satunya membaca Al-Quran bagi umat Islam yang sudah lancar maupun sedang tahap belajar. Sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Seperti yang dilakukan santri-santri pesantren modern Darul Arifat di Desa Lama Hamparan Perak, Kota Deli Serdang. Para santri tadarus membaca Al-Quran dengan tajwid dan bacaan yang benar. Membaca Al-Quran yang bertujuan meningkatkan keimanan karena selama ini umat Islam hanya fokus membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya, padahal membaca Al-Quran yang sesungguhnya adalah memahami dan mengamalkan isinya. Salah seorang Al-Ustadz Sandi Aulia mengatakan umat Islam yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan maupun hari lainnya akan mendapatkan pahala berlipat ganda seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran maka ia akan dapat 1 kebaikan berlipat menjadi 10 kebaikan, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Ustadz Sandi menambahkan bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya banyak keberkahan, yakni keberkahan nuzulul Quran, tadarus Quran, keberkahan malam Lailatul Qadar, dan keberkahan sholat sunnah taraweh. Dikatakan umat muslim di bulan Ramadan saling berlomba-lomba demi mendapatkan malam Lailatul Qadar karena malam tersebut akan didapat di antara malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Diharapkan malam tersebut suasananya sangat tenang, sejuk, indah dan damai, serta malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Atau tujuan tadarus di bulan suci Ramadan ini di antara lain selain meningkatkan takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadarus juga memiliki manfaat dan tujuan lain seperti taubat tali silaturahmi. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ibu-ibu yang tergabung di dalam kepengurusan BKMT dan Muslimat Al-Wasliyah Kecamatan Medan Selayang baru-baru ini berkolaborasi melaksanakan berbagai aktivitas ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi di Masjid Muslimin Tanjung Sari, Medan. Berbagai aktivitas yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan amal ibadah pada bulan Ramadan yang diyakini mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda
bagi umat Islam yang melaksanakannya. Adapun aktivitas yang dilakukan diantaranya, sholat tasbih berjamaah, berzikir dan mendengar tausiah, sebagai siraman rohani penyejuk hati. Pimpinan cabang PC Muslimat Al-Wasliyah, Hajah Surtiem dan PC BKMT Kecamatan Medan Selayang Jubaidah Brutu menjelaskan bahwa kegiatan seperti ini rutin dilaksanakan setiap Ramadan, namun untuk tahun ini dilaksanakan bersama-sama dengan tujuan agar terjalin kekompakan di antara pengurus dan anggota. Kegiatan zikir dan tausiah dihadiri Camat Medan Selayang Muhammad Husnul Hafiz, Ketua PD BKMT dan PD Muslimat Al-Wasliyah. Agar supaya ibu-ibu muslimah semua yang ada di kecamatan, baik itu di BKMT, kami selalu mengadakan pertemuan atau akbar-akbar agar supaya untuk memperdalam ilmu agama dan memperbaiki akhlak dari ibu-ibu muslimah semuanya. Ustadz Rajudin Sagala dalam tausiahnya mengatakan, seseorang harus memiliki iman dan takwa sebagai pertahanan diri dari berbagai godaan hidup. Era saat ini sudah jauh berbeda dengan era sebelumnya, di mana perilaku masyarakat tentang rasa malu untuk melanggar aturan sudah semakin menipis, dan ini sangat mengkhawatirkan. Kepada para ibu-ibu yang sangat berperan menanamkan nilai-nilai agama di dalam rumah tangga, hal ini menjadi perhatian besar dan wajib dilaksanakan. Yang pertama, ya mempererat persaudaraan yang selama ini mungkin jarang bertemu. Ini momennya pas sholat tasbih yang tadinya tinggalnya berjauhan bertemu di sini. Yang kedua, ya saling mendoakan. Apalagi bulan Ramadan ini kita banyak diuji saudara kita yang kena banjir di Jawa sana, kita doakan. Terlebih saudara kita di Palestina agar mereka ya sabar, bahkan kita mohon mereka segera merdeka. Yang ketiga, semoga amal kita di bulan Ramadan ini dilipat gandakan Allah, dapat Lailatul Qadar, sehingga pertemuan tidak hanya sholat tasbih, tapi bertemu kita semua nanti di surga. Bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Ya, pemirsa, bagi Anda yang pecinta wisata kuliner, pasti sudah tidak asing dengan Kabupaten Langkat. Ya, Kabupaten Langkat selain terkenal dengan dodolnya, juga terkenal dengan beraneka ragam manisan yang terbuat dari buah dan sayur. Pada momen Ramadan ini, omset para pedagang halua meningkat hingga 100%. Masuknya bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, para pedagang halua yang berada di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, mengalami kenaikan omset. Tidak tanggung-tanggung pada bulan yang penuh berkah ini, penjualan manisan halua mengalami peningkatan hingga 100%. Manisan yang kerap disebut dengan halua ini berasal dari aneka buah, sayuran, hingga cabai merah. Ragam bahan buah tersebut diantaranya pepaya, nenas atau wortel, asam gelugur, terong, serta berbagai jenis buah lainnya. Namun pernahkah Anda merasakan manisan dari daun pepaya yang notabene berasa pahit, atau manisan dari cabai merah yang pedas? Jika Anda belum pernah merasakannya, Anda mungkin bisa berkunjung ke Kabupaten Langkat di Jalan Zainul Arifin, Kecamatan Stabat, tepatnya di depan Masjid Raya, terdapat sejumlah pembuat dan penjual aneka manisan. Di jalan ini, merupakan jalan akses satu-satunya jalur mudik dari Provinsi Sumatera Utara menuju Provinsi Aceh, dan sebaliknya, sehingga banyak pembeli. Manisan yang paling dicari para pembeli adalah cabai, karena rasa penasaran, juga sensasi rasa pedas dicampur manis. Harganya relatif lebih mahal, yakni Rp120.000 per kilogram, sedangkan manisan halua lainnya hanya berkisar Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Pembuatan manisan halua cabai merah ini sama seperti pembuatan manisan lainnya. Cabai merah yang telah dibersihkan, dikeluarkan semua biji di dalamnya, kemudian cabai merah direbus dalam larutan kapur untuk menghilangkan unsur getahnya. Setelah itu, direndam air gula selama 2 hari. Warga di Kabupaten Langkat sudah terbiasa membuat manisa halua, terutama di bulan puasa, karena halua merupakan panganan khas saat bulan Ramadan dan Lebaran.
Salah seorang pedagang astuti mengatakan, setiap bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, para pembeli halua selalu meningkat. Haluannya yang disediain bermacam ragam bang, ada pepaya, ada sepupu, ada cabai, buah rinda, wortel, kacang panjang, buah pala, jagung muda. Yang paling banyak dulu asam bubur, gula kaleng, sama buah pepaya bang. Peningkatannya di hari biasa sama mau lebaran gitu ada sampai 200% peningkatan. Buat nepung nggak terlalu lama, cuman dia tuh kadang mau dia nggak jadi gitu. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku esok Selasa 18 Maret 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irini Purba, perakiraan BMKG wilayah 1 Medan menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk hari Selasa 18 Maret 2025. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan Padang Lawas Utara. Untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Humbang Hasudutan, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Nias Barat, Nias Selatan, dan Nias Utara. Untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Humbang Hasudutan, Gunung Sitoli, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Papak Barat, Samosir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Serdang Bedagai, Simalungun, Toba, Asahan, Batubara, Tanjung Balai, dan Tebing Tinggi. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 14 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 98%. Arah angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan angin 4 hingga 7 km per jam. Tidak adanya titik panas di Sumatera Utara yang dipantau pada tanggal 16 Maret 2025. Adanya potensi hujan sedang dengan durasi yang sangat lama di wilayah pegunungan, pantai darat, pantai timur, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, dan angin kencang. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari Selasa 18 Maret 2025. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Ya, pemirsa, informasi dari Kota Padang tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Akhirnya saya Muhammad Azrul Nastion. Selamat sore dan sampai jumpa.